hari Minggu ini? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat. Dan sekarang bertemu lagi bersama Kak Nova, Kak Krista, dan ada Kak Verina. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Nyanyi apa nih Kak Ver? Gimana kalau misalnya kita nyanyi lagu Hati yang Gembira? Seru tuh kayaknya. Hati yang gembira. Ayo semuanya kita bernyanyi Hati yang Gembira. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu hari ini Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami, karena Engkau berkatilah kami, Engkau berikan kami kekuatan agar kami bisa mendengar apa yang telah Kau firmankan kepada kami dan agar berkenan Tuhan. Tuhan, kiranya perlindungan-Mu yang selalu ada untuk kami dimanapun kami berada. Terimalah doa kami ini, dalam Kristus Tuhan kami, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah masih pada semangat kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Nah, biar kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku. Di waktu aku
Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Verina, kita angkat satu lagu pujian kita yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau nescaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi ya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau nescaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Bapa sepanjang minggu sampai pada saat ini Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Bapa yang baik Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu, kami mau sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau adik-adik di rumah sudah siapin Alkitab. Kita mau baca firman. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Kakak akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, minggu ini adalah minggu Trinitatis dan tema kita adalah taat. Kita sudah baca firman Tuhan barusan. Sekarang Kak Fer punya sebuah ilustrasi, punya sebuah cerita tentang seekor gajah yang kecil yang hidup bersama dengan keempat saudaranya. Dia bernama Bonbon. Bonbon yang paling kecil di antara saudara-saudaranya, teman-teman. Nah, pada suatu ketika Bonbon diambil sama salah satu pelatih sirkus gajah. Dia menjadi yang dipilih untuk diambil untuk ikut latihan sirkus gajah. Nah, ketika dia ikut dalam latihan sirkus gajah, ketika dia diajarin,
disuruh ini dan itu sama pelatih, dia selalu nurut teman-teman, dia selalu taat, dia selalu mendengar perintah dari pelatihnya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah beberapa kali latihan, setelah beberapa lama mereka latihan untuk sirkus, ada sebuah ada sebuah event sirkus gajah, dan Bonbon dipilih sama pelatih untuk ikut sirkus tersebut. Nah, ketika ikut sirkus, Bonbon bersama dengan temannya, dia punya teman namanya Tantan. Nah, mereka sama-sama mengikuti sirkus. Mereka bersama dengan gajah-gajah yang lain. Ketika ikut sirkus, di atraksi yang pertama, Tantan punya kesempatan untuk melakukan atraksi pertama kali, dan kemudian dilanjutkan oleh Bonbon. Atraksi yang pertama, mereka disuruh untuk duduk di atas kursi. Tantan yang pertama dan dilanjut oleh Bonbon. Mereka berhasil. Lalu atraksi yang kedua, mereka disuruh menggelindingkan bola sampai ke gawang, disuruh nendang bola sampai ke gawang. Dan di atraksi yang kedua, Tantan punya kesempatan untuk melakukan pertama kali, dan Bonbon yang selanjutnya. Ketika melakukan atraksi, mereka berhasil. Nah, tiba di atraksi yang ketiga, Bonbon punya kesempatan untuk melakukannya pertama kali. Mereka disuruh untuk menggelindingkan bola menggunakan kaki yang di depan. Ketika disuruh, Bonbon melakukannya dan dia berhasil. Dia berhasil karena dia mengingat ajaran-ajaran yang diajarkan sama pelatihnya, dan dia berhasil. Kemudian ketika Tantan melakukan atraksi, dia gagal teman-teman. Dia gagal, dia terjatuh, dan dia malu, dia kecewa, dia menangis karena dia gagal. Kenapa Bonbon berhasil dan Tantan gagal? Bonbon adalah anak buah, kita ibaratkan dia anak buah. Dia selalu nurut, selalu taat sama pelatihnya. Dia selalu mau disuruh ini sama pelatihnya, dia nurut. Ketika latihan pelatihnya bilang ini, dia taat. Berbeda dengan Tantan teman-teman. Dia tidak, terkadang dia menghiraukan apa yang dikatakan sama pelatihnya. Dan ketika sampai di sirkus, sampai melakukan sirkus, Tantan gagal dan dia malu. Dari sana firman Tuhan mau mengajarkan untuk teman-teman, adik-adik sekolah minggu untuk selalu taat sama firman Tuhan, taat sama orang tua, taat sama peraturan-peraturan di sekolah misalnya, di rumah, di gereja, dan di mana saja yang kita melihat ada aturan ini itu, karena aturan itu dibuat untuk kebaikan kita, untuk keteraturan kita dalam hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan, sama seperti yang kakak bilang tadi, kepada orang tua juga, kepada guru, kepada pemerintah. Ketaatannya seperti apa, Kak? Mendengarkan perintah, misalnya melakukan perintah dengan segera dan dengan senang hati, bukan dengan bersungut-sungut. Melaksanakan perintah dari orang-orang yang punya tanggung jawab atas kita. Adik-adik, mendengarkan dan melakukan setiap firman dan perintah Tuhan adalah wujud dari taat kepada Tuhan. Mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan merupakan wujud dari taat kita kepada Tuhan, dan bisa dilakukan dengan cara menjadi anak yang baik, suka bersekolah minggu, suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka mendengar firman, dan lain-lainnya. Dan kita harus taat setiap saat, setiap waktu. Adik-adik, kakak mau bilang anak yang taat adalah anak yang hebat. Sekali lagi, anak yang taat adalah
anak yang hebat. Ayo kita belajar dari Bonbon yang selalu taat sama perintah dari pelatihnya untuk kebaikan kita. Dan di sini kakak punya firman Tuhan yang boleh jadi referensi adik-adik di rumah, yaitu Filipi 2 ayat 12 sampai ke 18. Adik-adik bisa dibantu sama mama, papa, kakak, atau abang di rumah untuk membaca Filipi 2 ayat 12 sampai 18 sebagai bahan referensi firman Tuhan kita hari ini. Ingat, anak yang taat adalah anak yang hebat. Sekian firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat akan Tuhan, yang selalu taat akan perintah-Mu Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat akan peraturan yang boleh ada. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu HKI Palangkaraya dimanapun berada, beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur yang panjang, beri hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan Yesus atas mereka. Berkati setiap tumbuh kembang mereka, berkati pendidikan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak disebut sebagai anak yang hidup. Kami mau melanjutkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita doa penutup, kita mau bernyanyi satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu melawat kami, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah, kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar setiap anak-anak sekolah minggu HKI Palangkaraya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang hebat, untuk menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, akan perintah orang tua, perintah siapapun Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan, sekalipun kami mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, berkat-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berdoa, berkati keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun berada, beri kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan, berkati dengan berlimpah kesehatan, berlimpah sukacita, berlimpah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.